memang Anda akan merasa nyaman, tenang, atau beban-bebannya seperti terrilis kalau ada teman-teman yang bisa mendengar Anda dengan sepenuh hati, tetapi selalu ada resiko. Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Sagius dari Boris Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang teknik chatting dengan sosok anonim. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Khusus di video kali ini saya akan sorotin tentang cara memanfaatkan chatting dengan sosok-sosok anonim ya. Gampangannya begini, kalau Anda punya sahabat-sahabat di dunia maya, mungkin Anda cukup dekat dengan mereka tetapi tidak pernah bertemu langsung ya, tidak pernah mengetahui sosoknya secara detail itu seperti apa. Teman-teman yang sifatnya anonim ini, yang tidak kita kenal dengan baik ini, sesungguhnya bisa juga menjadi sahabat dalam arti yang sesungguhnya, hanya kehadirannya memang secara maya ya. Nah, ketika Anda sedang menghadapi masalah-masalah tertentu, menghadapi masalah-masalah yang cukup berat, yang mana Anda tidak bisa mendiskusikannya dengan orang-orang di sekitar Anda saat itu, teman-teman anonim ini bisa menjadi salah satu pilihan. Sedikit tentang sosok anonim ini sebenarnya adalah orang-orang sama seperti Anda, sama seperti saya, tetapi mereka menciptakan akun-akun yang namanya adalah nama fiktif, kemudian tempat tinggalnya juga fiktif, semuanya person yang dikembangkan di dalam akun itu memang sosok yang fiktif. Nah, fungsinya biasanya yang kayak gini nih untuk komunikasi di media sosial atau untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kalau Anda menemukan sahabat-sahabat di dunia maya seperti ini ya, dan Anda percaya mereka bisa menjadi teman curhat untuk writing terapi ini. Bagaimana langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan sahabat-sahabat dunia maya ini ya dengan pendekatan writing terapi, yaitu chatting. Syarat pertama adalah tentukan teman atau sahabat yang bisa dipercaya. Walaupun sosoknya fiktif, tidak kita ketahui antah berantah segala macam, kalau Anda sebelumnya sudah cukup lama berteman dengan mereka, saya pikir mereka relatif bisa dipercaya. Tetapi sekali lagi, gunakanlah kepekaan hati Anda, insting Anda untuk menilai dengan hati-hati orang-orang yang akan Anda jadikan sebagai tempat berbagi ini. Kalau Anda tidak percaya dengan mereka atau Anda tidak cukup dekat dengan mereka walaupun di dunia maya, ya sebaiknya tidak dipilih. Yang kedua, Anda harus hati-hati betul memilihnya ya. Cukup banyak sahabat-sahabat di dunia maya yang dengan mudah memberikan support atau dukungan atau simpati atau empati terhadap masalah-masalah kita. Tetapi sekali lagi, cara memilihnya juga harus berhati-hati. Seperti langkah pertama, Anda harus bisa mempercayai orang ini. Yang ketiga, tetapkan pembatasan. Nah, ini penting sekali ya. Anda harus sejak awal punya pandangan bahwa curhat dengan sosok anonim ini hanyalah sebagai tempat berbagi. Anda harus paham betul untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan nanti terjadinya hubungan-hubungan yang mungkin tidak semestinya. Karena apa? Di dunia perchattingan atau di dunia sharing, di dunia curcol online ini, curhat online ini, gampang sekali orang untuk jatuh simpati, timbul rasa dekat, kemudian rasa sayang, akhirnya juga bisa mencintai sosok-sosok anonim itu. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya akan muncul masalah baru ya. Yang keempat, aturan main ya. Aturan mainnya seperti ini. Jangan mengekspos data-data pribadi Anda. Walaupun mungkin pihak si sosok anonimnya sudah mengetahui Anda dari profil yang Anda beberkan di media sosial Anda, misalnya di Facebook atau di Instagram, tetapi ingat, jangan mudah melepaskan misalnya nomor kontak pribadi atau nomor WA ya, atau mungkin kontak telepon atau alamat atau email ya. Selalu hati-hati, saya katakan selalu hati-hati. Kalau di dalam model riset saya di media sosial, salah satu aturan mainnya adalah yang saya kenakan tidak membagikan kontak pribadi untuk sosok-sosok anonim ini. Kan apa? Ini nanti yang kemungkinan ada dampak ikutannya. Ya, ini pernah terjadi ya. Ada hal yang akhirnya ya merugikan salah satu pihak, khususnya pihak yang ingin mendapatkan perhatian. Yang kelima,
berceritalah sewajarnya ya. Ingat, Anda tidak perlu terlalu masuk sedalam-dalamnya dengan sosok-sosok anonim atau sahabat dunia maya Anda ini. Kenapa? Nantinya kalau kita terlalu dalam, pada saat bercerita itu kita mungkin merasa bisa plong, bisa nyaman, bisa tenang gitu ya. Tetapi nanti kadang-kadang belakangan Anda merasa, aduh, aku terlalu terbuka ini, aku terlalu belak-belakan ini. Nah, kalau yang Anda sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya rahasia, itu menurut saya agak berbahaya ya, karena kita belum tentu bisa percaya sepenuhnya dengan sosok anonim tersebut ya. Tetapi intinya rahasia-rahasia terdalam yang mungkin berdampak pada kehidupan Anda sebaiknya tidak diungkap di situ, karena pada derajat tertentu sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan keringanan beban, pelepasan stres dan segala macam kalau sudah menceritakan ya. Tidak usah terlalu jauh. Yang keenam ya, Anda bisa meminta sahabat-sahabat anonim Anda ini untuk memberikan pandangan ya, opini, atau ya mungkin kalau Anda membutuhkan saran-saran mereka juga tidak masalah ya. Tetapi sampaikan sejak awal bahwa Anda hanya ingin berbagi, dan kalau misalnya Anda meminta pandangan atau saran mereka, selalu sampaikan bahwa Anda akan menimbang itu apakah dilakukan atau tidak. Nah, cara ini saya pikir cukup sopan untuk menghargai semua pendapat dari orang tersebut ya. Jadi tidak apa-apa kita minta pandangan teman atau sahabat, itu biasa ya. Tetapi apakah akan dilakukan atau tidak, itu semuanya tergantung pada Anda sendiri ya. Nah, kalau misalnya sejak awal Anda sudah menetapkan bahwa oke, nanti saran-saran pandangannya akan aku pertimbangkan, itu sudah cukup ya. Anda tidak perlu berjanji untuk akan melakukan itu segala macam ya. Nanti siapa tahu nanti kalau Anda berjanji malah ditagih. Nah, kalau misalnya nggak dijalankan, yang pihak sana bisa kecewa. Nah, kayak gitu-gitu ya. Karena tergantung kedewasaan juga dari masing-masing sahabat maya kita ini. Aturan ketujuh, jangan melibatkan diri terlalu dalam ya dalam proses tersebut ya. Curhat melalui media sosial di dunia maya dengan sahabat-sahabat anonim ini, selalu ingat batasannya ya. Tetapkan batasan curhat yang sewajarnya saja. Karena apa? Dengan curhat yang sewajarnya saja sebenarnya kita sudah mendapatkan efek positif di situ, efek pelepasan beban, efek pelepasan stres ya. Biasanya begini, dari hasil pengamatan saya, kadang-kadang kalau sudah terlalu dekat dalam komunikasi online, semuanya dibongkar sehingga tanpa sengaja atau bahkan terjadi secara alami kita jadi semakin terlibat dengan sosok tersebut. Nah, kalau untuk writing terapi menggunakan chatting dengan sosok anonim ini, saran saya adalah tidak melibatkan diri terlalu dalam terhadap proses conversationnya, proses chattingnya ya, atau bahkan masalah-masalah dia. Karena sering juga kita bagikan masalah-masalah kita, pihak yang sana nanti juga berbagi, jadi saling memberi kayak gitu. Intinya jangan terlalu dalam. Yang kedelapan, kalau sudah cukup, minta izin untuk mengakhiri proses curhatnya ya, atau proses diskusinya, atau proses saling memberi sarannya ya. Ini penting ya, karena Anda benar-benar harus bisa mengukur ya, ini sudah terlalu jauh atau enggak, ini udah terlalu dalam atau enggak ya, ini sudah cukup atau enggak buat saya ya. Sampaikan secara baik-baik, mereka pasti akan menerima ya. Karena intinya ya, ini hanya sekedar sharing, hanya sekedar berbagi permasalahan, jangan masuk ke ranah yang terlalu dalam. Kalau Anda sudah bisa membatasi, sudah aware dengan kapan memulai, kapan mengakhiri, itu akan aman buat Anda. Yang kesembilan, jangan sampai nyandu atau tergantung atau kecanduan dengan metode ini ya. Writing terapi dengan menggunakan chatting dengan sosok anonim ini sebenarnya positif ya, dalam arti membantu Anda untuk melepaskan beban-beban ya, dan itu bisa Anda dapatkan dengan cukup mudah kalau Anda memiliki sahabat-sahabat maya yang bisa dipercaya. Tetapi yang harus benar-benar Anda perhatikan adalah jangan sampai Anda tergantung pada kehadiran atau keberadaan sosok tersebut. Jangan sampai Anda kecanduan dengan kehadiran sosok anonim ini ya. Karena nanti apa? Kalau begitu Anda masuk ke tahapan yang tergantung, kecanduan, serasa belum lengkap kalau
si sosok ini belum hadir dalam keseharian Anda, nanti muncul masalah baru pasti ya, karena seperti orang yang mendadak jatuh cinta seperti itu ya, kalau misalnya dia nggak mendengarkan suara, nggak dapat teksnya, nggak dapat pesan-pesan dari orang yang sedang dia sayangi, sedang dia cintai, badannya greges semua, panas dingin, kan masalah baru ya. Ini bahayanya. Yang ke-10, usahakan tetap menggunakan medium texting. Saran saya, karena ini kan memang dalam konteks writing therapy ya. Cukup dengan teks aja ketika Anda berkomunikasi. Nanti kalau pihak anonim ini ingin video call ya, sebenarnya tergantung Anda juga ya, tetapi saya cenderung menyarankan untuk tidak sampai ke tahapan video call, karena nanti godaannya akan semakin banyak kalau sudah sampai ke tahapan itu. Tapi kalau untuk testing, Anda masih cukup bisa mengendalikan semuanya. Memang writing therapy dengan curhat online dengan sosok anonim ini ada manfaatnya, tetapi juga ada risikonya. Anda harus bisa memilah-milah itu semua demi keamanan dan keselamatan Anda juga. Jadi yang perlu Anda perhatikan kalau menggunakan teknik writing therapy dengan curhat online ini dengan sosok anonim adalah Anda ini kan sedang ingin melepaskan beban-beban, sedang ingin merilis segala macam tekanan di dalam pikiran maupun benak Anda. Jangan sampai Anda nanti dengan berhubungan atau bersahabat dekat dengan sosok anonim ini, Anda justru mendapatkan masalah-masalah baru. Karena apa? Ini juga terjadi ya, pengalaman saya ketika menggunakan metode tersebut untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami beban, mendapatkan tekanan hidup ya, saya menjadi teman curhat mereka. Itu kadang-kadang yang terjadi adalah mereka jadi tergantung. Mereka jadi kecanduan. Nah, saya ada trik-triknya untuk menghentikan itu semua. Tetapi kalau Anda misalnya memanfaatkan metode ini, Anda harus aware sejak awal untuk selalu dalam kontrol diri Anda sepenuhnya. Ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ya. Saya juga memiliki sahabat-sahabat di dunia maya. Saya tampil sebagai sosok anonim untuk mereka, dan persahabatan itu bisa berlangsung bahkan sampai 6, 7, 8 tahun, cukup lama ya. Bahkan ada yang hampir 10 tahun kami tidak pernah bertemu, tetapi kami tetap bersahabat, saling mendukung, saling support, dan kalau misalnya ada permasalahan yang susah untuk ditemukan jawabannya di dunia offline dengan sahabat-sahabat yang sehari-hari kita ketemui, kadang-kadang mereka cukup membantu untuk bisa merilis beban-beban kita. Oke teman-teman, semoga teknik writing terapi yang unik ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, klik like, komen kalau ada pertanyaan, kemudian subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya Anda mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Oke, sampai jumpa, sukses untuk Anda. Bagaimana langkah-langkah untuk bisa menggunakan fasilitas, bukan menggunakan,